Pernahkah Anda melihat meme seperti ini? Seperti ini, dan seperti ini. Mungkin sebagian orang sudah pernah melihat memes dengan latar kucing tersebut. Ya, itu adalah foto kucing yang bernama Grumpy Cat. Kucing ini pernah viral di dunia internet karena keunikan ekspresi wajahnya, sehingga sering diedit untuk dijadikan memes. Pada video kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal lebih dekat seperti apa Grumpy Cat tersebut, mengapa dia begitu populer, bukan hanya sekedar memes, tapi juga sukses membangun bisnisnya, mulai dari menjadi bintang film, bahkan menjadi ikon bisnis di beberapa perusahaan. Grumpy Cat, atau yang dikenal dengan nama aslinya Tartar Sauce. Nama aslinya diambil dari saus tartar karena ekspresi wajahnya yang tar, atau jika diartikan dalam bahasa Indonesia yang berarti masam. Wajahnya yang selalu terlihat masam menjadi ciri khasnya dan membuatnya menjadi ikon internet yang mendunia. Grumpy Cat adalah kucing betina yang lahir pada 4 April tahun 2012 dengan ciri-ciri fisik unik yang disebabkan oleh kondisi genetik langka yang menyebabkan ketidaksejajaran rahang. Karena faktor inilah yang membuat wajahnya selalu terlihat seperti sedang cemberut atau kesal. Grumpy Cat pertama kali viral pada September tahun 2012 ketika saudara pemiliknya, Tabata Badelson, mengunggah fotonya di platform media sosial Reddit. Foto tersebut dengan cepat menyebar dan menjadi memes internet yang populer. Ekspresi wajahnya yang unik dan masam langsung menarik perhatian netizen. Dalam waktu singkat, Grumpy Cat menjadi simbol dari rasa frustasi, kelelahan, atau ketidaksukaan terhadap sesuatu yang sering menjadi memes untuk menggambarkan situasi sehari-hari. Meskipun wajahnya selalu terlihat kesal, Grumpy Cat sebenarnya adalah kucing yang ramah dan penyayang. Pemiliknya sering menjelaskan bahwa ekspresi wajahnya hanyalah hasil dari kondisi genetiknya, bukan cerminan kepribadiannya. Grumpy Cat dikenal sebagai kucing yang tenang, suka bermain, dan senang menghabiskan waktu dengan manusia. Popularitas Grumpy Cat tidak hanya berhenti di internet, ia berhasil menjadi selebriti. Demam Grumpy Cat menyebar jauh melampaui remaja di internet dan beberapa penggemar super loyalnya. Penampilannya di acara TV seperti Ellen and Today Show membuat Grumpy Cat melompat jauh dari hanya sekedar sensasi internet hingga menjadi selebriti kucing di kehidupan nyata. Dalam beberapa hari setelah kemunculan pertamanya di internet, pemiliknya, Tabata Badelson, dan saudara laki-lakinya Brian memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai waiters. Hal ini dikarenakan kesibukan jadwal dari Grumpy Cat untuk melayani beberapa tawaran pekerjaan, mulai dari merchandise, penampilan film, hingga penawaran penerbitan buku yang terus bergulir. Bahkan, merek sepatu terkenal seperti Skechers pernah membuat sepatu edisi khusus yang bertemakan orang yang selalu habis. Dia juga memiliki banyak penggemar. Grumpy Cat muncul dalam iklan Honey Nut Cheerios dengan ekspresi cemberut khasnya, memenangkan acara penghargaan untuk memes internet terbaik, dan bahkan menjadi juru bicara Friskies, merek makanan kucing Amerika yang populer. Ketika sebuah buku Grumpy Cat berisi kata-kata mutiara dan aktivitas yang dapat Anda lakukan bersama keluarga terbit, kurang dari setahun setelah postingan pertama di Reddit, buku tersebut masuk dalam daftar buku terlaris di New York Times dan bertahan di nomor 7 untuk jangka waktu lebih lama dari perkiraan siapapun. Nilai merek Grumpy Cat begitu signifikan sehingga Tabata Badelson memenangkan $700.000 dalam gugatan pelanggaran hak cipta terhadap jaringan kopi yang menggunakan citra Grumpy Cat pada merek mereka pada tahun 2018. Pencitraan mereknya begitu kuat sehingga sebuah perusahaan minuman segera menghubungi Grumpy Cat Limited untuk bertanya tentang penggunaan wajahnya untuk menjual produk mereka, seperti Grampuccino yang tersedia di toko grosir di seluruh dunia. Setahun kemudian, dia menjadi bintang film Natal seumur hidup disuarakan oleh Aubrey Plaza yang dianggap sebagai persilangan antara Home Alone dan Die Hard. Film ini berhasil menembus lebih dari 1,8 juta orang penonton saat pertama kali ditayangkan. Grumpy Cat pernah menjadi tamu kehormatan pada pertunjukan Broadway tahun 2016 dari musikal kucing Andrew Lloyd Webber, Cats, dan mantan Presiden Barack Obama bahkan menyebut Grumpy Cat dalam pidatonya. Popularitas Grumpy Cat diabadikan dalam patung lilin di Museum Madame Tussauds di San Francisco. Saat launching perdana patung lilin Grumpy Cat,
Orang-orang rela mengantri selama lebih dari 5 jam hanya untuk mendapatkan kesempatan bertemu dengannya selama 30 detik. Seluruh pencapaian yang diperoleh Grumpy Cat bukanlah suatu hal yang kebetulan. Kerja keras pemiliknya dalam memanfaatkan momentum popularitas Grumpy Cat internet dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak adalah kunci keberhasilannya menaikkan value sang kucing. Diketahui bahwa pemiliknya memilih Ben Lesses sebagai agen Grumpy Cat. Ben Lesses, seorang manajer memes yang berkarir dalam mengatur jadwal dan penampilan media dari hewan terkenal di internet lainnya, seperti Keyboard Cat. Ben Lesses lah yang pada akhirnya membangun dan membantu mengembangkan gurita bisnis Grumpy Cat. Pada 14 Mei tahun 2019, Grumpy Cat meninggal dunia di usia 7 tahun akibat komplikasi infeksi saluran kemih. Meskipun begitu, warisan tetap hidup. Wajahnya yang ikonik terus menjadi inspirasi bagi memes dan konten lucu di internet. Grumpy Cat tidak hanya menjadi simbol humor, tetapi juga mengingatkan kita betapa hal-hal kecil dan tak terduga seperti ekspresi wajah seorang kucing bisa membawa kebahagiaan bagi banyak orang.